adik-adik. Halo Tante. Halo, kurang semangat Kak. Halo. Ketemu lagi kita di acara Sekolah Minggu. Pasti kangen ya. Tiap hari Minggu harus sekolah Minggu. Iya, harus jangan lupa sekolah Minggu dulu. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah Minggu, kita nyanyi satu lagu dulu Tante. Lagu apa ya? Kita bersyukur dong Kak. Oh iya, Karena tadi sudah baik sama kita. iya, kita menyanyi Bapakku datang padamu. Baktian sekolah minggu kita pada hari ini. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong kami juga agar kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante, bulan ini masih bulan April. Bulan 4 ya, bulan 4. Berarti temanya kemarin kan kasih ya, bulan lalu ya. Bulan lalu kebaikan. Bulan ini kita memaafkan. Kenapa sih Tante? Kita memaafkan Tante?
Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memaafkan kita. Jadi kita juga harus gitu sama orang lain. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Iya, betul. Itu Tuhan Yesus memaafkan karena Tuhan Yesus punya Mengasihi kita. mengasihi kita. Berarti Tuhan punya kasih yang sangat Besar. Ada nggak sih Tante lagu tentang kasih-kasih itu Tante? Ada dia pasti sudah nggak sabar mau memuji Tuhan nih, mau bicarakan tentang kasih Tuhan dengan pujian. Iya. Yuk kita Yang nyanyikan dulu. pakai huruf itu ya Tante ya. Ya, biar Iya. mereka semangat. Iya, semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi, jangan lupa pakai gerakannya. Sayang sama teman. Kayak kasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Semua orang sama kita. Mau yang besar, mau yang kecil, kurus, yang agak besar badannya, yang putih, yang agak gelap kulitnya, yang rambutnya lurus, yang nyebrang obat. Pokoknya sayang semua. Semuanya kan Tuhan ciptakan ya Kak. Iya ya. Betul. Berarti ada nggak Tante lagunya yang itu Tante? Mana ya? Semua dicintai sama Tuhan itu biar Besar kecil, pendek, tinggi. Small. Oh iya lagi itu. Small. Ya katanya lagi itu. Salah. Kurang geser Kak. Bagi kemuliaan
belajar lagi Tante tentang mengampuni. Kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus kupanggil, Yesus kupanggil. Yuk kita berdoa bersama-sama, menyiapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami, dan setiap kali kami melakukan kesalahan, jika kami datang memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kami. Tuhan akan terus membuka hati Tuhan untuk mengampuni kami dan memberi kami kesempatan untuk menjadi anak yang lebih baik. Kami juga mau belajar seperti Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah untuk mengampuni kami. Kami memiliki hati yang luas penuh kasih sehingga kami bisa mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga membuka hati ketika Engkau memanggil kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan bisa menjadi anak yang hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati kakak yang akan menjadi berkat melalui firman Tuhan yang akan bercerita untuk kami semua, dan kiranya Tuhan akan menolong kami bisa menjadi pendengar yang baik dan juga bisa menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap belajar dari firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Nanda ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama ya. Tema hari ini adalah mengampuni tanpa membenci dan membalas dendam. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang bisa kita contoh dari hal mengampuni? Nah, hari ini Tante Nanda mengambil contoh adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ya, dari waktu dia lahir ya, dia sudah mau dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, usia anak-anak
dia sudah melayani di bait Allah. Oh, banyak imam-imam besar yang gak suka sama Tuhan Yesus, ya. Terus di masa pelayanannya, ya, waktu keliling-keliling gitu, itu Tuhan Yesus juga banyak yang membenci, banyak yang menolak. Tetapi apakah Tuhan Yesus membalas mereka dengan membenci mereka? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Bahkan sampai Tuhan Yesus disalibkan, ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata hujatan, mengeluarkan kata-kata kebencian kepada orang-orang yang menyalibnya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa baca di dalam Lukas 23 ayat 34a. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya. Mari kita baca bersama-sama. Sudah siap semuanya? Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, benar kan? Tuhan Yesus tidak membenci mereka, tetapi malah mendoakan mereka, meminta kepada Bapaknya supaya Bapaknya mengampuni orang-orang itu. Wah, begitu mulianya Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya agar Bapa itu mengampuni orang-orang yang telah menganiaya, mengolok-olok, menghujat dan menyalibkannya. Ia tidak berdoa agar orang-orang tersebut dihukum Allah. Ia tidak meminta pembalasan terhadap para musuhnya, tetapi belas kasihan dan pengampunan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Apakah kita semua mau seperti Tuhan Yesus? Nah, kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mencontoh teladan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Ya, wah, Tante Nada susah, sukar, ya, sulit. Tetapi kalau kita mau, kita mengizinkan Tuhan, saya mau mengampuni orang yang telah membenci saya. Wah, pasti Tuhan mau membantu kita supaya kita bisa mengampuni orang itu. Oke, kita baca lagi di dalam Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Yuk, kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 12, 14, 15. Hitungan 3, mulai. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 12, 14, 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Adik-adik, yuk kita belajar bersama-sama yuk. Kalau masih ada kita belum bisa mengampuni, kita mau bersama-sama belajar ya, mengampuni, minta sama Tuhan. Kuncinya apa? Kita berdoa, minta sama Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang yang telah membenci kita, ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini dulu ya. Lain waktu kita sambung lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.